Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya mata kuliah Etika Profesi dengan materi mengenal kejahatan pada internet. Sekilas tentang peran penting sebagai user dalam berinternet. Agenda. Adapun topik utama dalam presentasi kita hari ini. Yang pertama, pengertian tentang cybercrime. Yang kedua, karakteristik tentang cybercrime. Yang ketiga, jenis-jenis cybercrime. Yang keempat, penanggulangan cybercrime. Sebelum kita jauh melangkah mengenal tentang apa itu kejahatan internet, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Asmanuri dengan NIM E020320083 dengan mata kuliah Etika Profesi dengan dosen Ibu Inayatul Ulia Ahyati, MCOM. Slide pertama, apa itu cybercrime? Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Adapun internet itu sendiri merupakan hasil rekayasa teknologi yang penerapannya bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, melainkan juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Karakteristik cybercrime. Yang pertama, kejahatan kerah biru atau blue collar crime merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan jenis ini terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, kejahatan malpraktek, dan kejahatan individu. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya antara lain. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, jenis kejahatan. Yang ketiga, modus kejahatan. Yang keempat, jenis kerugian yang ditimbulkan. Jenis cybercrime. Yang pertama ada unauthorized access, merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Yang kedua ada illegal content, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet. Yang ketiga ada data forgery. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen. Yang keempat ada cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap orang lain atau pihak lain. Berikutnya ada sabotage and extortion, merupakan jenis kegiatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data. Cyber stalking, kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Berikutnya ada carding, merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Yang berikutnya ada typosquatting, merupakan kejahatan yang membuat domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Berikutnya ada hijacking, merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Ada cybercrime yang menyerang individu atau biasa disebut against person. Yang pertama ada cyber trespass, kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain seperti web hacking, breaking ke PC, probing,
sport sickening, and lain sebagainya. Yang kedua ada pornografi, kejahatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan materi yang berbau pornografi, cabul, serta mengakses hal-hal yang tidak pantas. Yang ketiga ada cyberstalking, kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Berikutnya, penanggulangan cybercrime. Penanggulangan global penanggulangan cybercrime. Yang kedua, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan internasional yang berkait dengan kejahatan tersebut. Berikutnya, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini mengenai tentang mengenal lebih dekat tentang kejahatan berinternet. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang pantas yang saya lakukan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.